kalau ngaji kalau di khutbah Jumat 2 Jumat yang lalu ya, etika kita pada Quran yang pertama itu adalah tahtimul Quran, menghatamkan Quran, kemudian tahsinul Quran ya, membaguskan bacaan kita tentang Quran, dan kemudian tahfidul Quran, menghafal Quran ya, dan yang terakhir adalah tadabbur bil Quran, jadi mentadabburil Quran. Nah, pada kesempatan ini saya coba mentadabburil Quran, dan di dalam penulisan buku ini saya merujuk juga pada kitab-kitab tafsir ya. Kitab tafsir paling tua yang paling lengkap itu adalah At-Tabari, kemudian yang kedua adalah tafsir Qurtubi ya, dan tentu tafsir terbaik itulah tafsir Ibnu Katsir, dan tafsirnya para santri, tafsirnya wajib para santri ya, di pesantren-pesantren salaf itu adalah Jalalain, dan untuk melengkapi tafsir yang sudah mulai masuk ke era modern itu Fathul Qadir, kemudian pemikir pembaharu ya, pengikut atau murid dari Rasyid Ridho dan Muhammad Abduh, yaitu Al-Maraghi, tafsir Al-Maraghi ya, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, dan juga tafsir yang terbaru yang dikatakan sebagai tafsir terbaik, tafsir kontemporer terbaik, yaitu adalah tafsir Munir gitu. Jadi saya lengkapi dengan rujukan dari 7 kitab tafsir ini dalam penulisan itu. Nah, berbicara tentang langit dan bumi, maka ini sebenarnya kita sedang membahas jagat raya itu sendiri ya. Jadi dalam perspektif Al-Quran, jagat raya itu secara keseluruhan, secara sederhana digambarkan sebagai bumi, kemudian langit, dan yang diantara keduanya. Nah ini, wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Begitu. Ini dalam surah Al-Anbiya ayat 16 ya. Nah, jadi langit ya kita terima sebagai sesuatu yang sangat sederhana, yaitu yang ada di atas kita ya. Jadi kita gambarkan kalau dalam 2 dimensi itu lingkaran, kalau dalam 3 dimensi ya, kalau kita gambarkan seperti ini maka kita gambarkannya setengah permukaan bola begitu ya. Kalau buminya dianggap sebagai hamparan, tapi secara keseluruhan itu merupakan lingkaran bola, permukaan bola, yaitu bola langit ya. Nah, itu as-sama'nya dibaca fathah karena memang statusnya adalah maf'ul ya, objek itu hukumnya mansub, tanda asli mansub itu adalah fathah begitu. Nah, itu kemudian wal ard ya, setelah huruf wawu atof wawu ya, kata sambung, ardo, jadi ardo ardi, jadi ini sekaligus sedikit belajar nahwu sorof ya. Ardo itu dibaca fathah juga karena statusnya sama dengan as-sama tadi, maf'ul, objek gitu ya. Nah, ini gambar buminya begitu. Kemudian ma bainahuma, dan apa-apa yang diantara keduanya itu. Berarti di luar bumi sebelum langit. Nah, begitu ya. Ini logikanya sangat sederhana begitu ya. Jadi langit, bumi, ma bainahuma begitu ya. Jadi yang di antara langit dan bumi, berarti ruangan ini ke atas ini ya, sampai ketinggian tertentu itu bukan langit. Nah, ini kalau menurut ayat ini begitu ya. Itu. Nah, jadi tapi kalau dalam konteks ini dan tidaklah kami ciptakan langit, bumi, dan yang di antara keduanya itu dengan main-main. Tapi saya tidak akan membahas tentang tujuan penciptaannya, tapi saya akan membahas ini dari struktur jagat rayanya. Nah, yang menarik jamaah ya, ini ayat ini, kedua ayat ini coba perhatikan dengan seksama ya. Ayat ini kan persis sama kecuali pada kata as-samawat, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ya. Nah, sebenarnya as-samawati itu sama ya, sama bukan sama dalam artian langit, tapi sama seperti halnya sama, berhukum
mansub karena statusnya adalah objek ya, maf'ul, tetapi dibaca kasroh karena ini adalah jamak muannas ya. Jadi jamak muannas itu mansub dan majrurnya dibaca kasroh. Jadi tidak ada as-samawata tapi as-samawati begitu ya. Nah, wal arda wa ma bainahuma. Jadi ini persis sama ya, persis sama ini. Nah, tentu kemudian pertanyaannya adalah ya begini ya. Jadi ini coba ya, ini menggambarkan struktur alam jagat raya ini begitu nggih. Nah itu. Tapi yang menarik di sini adalah as-sama itu disetarakan dengan samawat. Ya. Nah ini. Memang ada ulama kemudian yang mencoba memahami bahwa as-sama itu juga jamak ya. Selain mufrad itu juga jamak begitu. Ya. Nah, tapi saya akan mencoba bahwa memahami bahwa as-samawat itu disetarakan dengan as-sama. Samawat itu kan jamak ya, banyak begitu. Nah, ini disetarakan dengan satu. Berarti banyak langit itu ya pemahamannya nanti pertama tentu kita jawab dulu ini. Jadi banyak langit ya. Pertanyaan pertama adalah berapa banyak begitu. Nah, kita coba buka di ayat yang lain disebutkan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ya. Dia yang telah menciptakan sab'a samawatin ya, sab'a samawatin. Jadi 7 langit tibaqa, berlapis-lapis begitu ya. Ini. Nah, jadi banyak di sini 7 begitu. Nah, para mufasir ya, nah jadi ini 7 langit begitu. Nah, maka 7 langit ini kan sebenarnya bisa dipahami begini ya, ini 7 langit itu. Jadi saya gambarkan 7 langit, 7 lapis begitu ya. Memang di dalam tafsir klasik seperti yang saya sebutkan tadi ya, di dalam di At-Tabari misalkan, itu ada yang menyebutkan bahwa lapis langit itu setebal 500 tahun perjalanan, kemudian dipisah oleh jarak sejauh juga 500 tahun perjalanan, lalu langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan begitu ya. Jadi sama begitu ya itu. Nah, kemudian ada juga yang menyebutkan langit-langit itu bersambung di ujungnya begitu. Nah, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa yang kuat itu adalah yang terpisah. Yang kuat itu adalah yang terpisah, begitu ya. Tapi saya mencoba memahami dengan cara lain, jadi menempatkan as-sama dengan as-samawat itu setara. Saya justru menerima konsep yang tidak dianggap kuat oleh Ibnu Katsir, yaitu tidak terpisah masing-masing lapisan, tetapi lapisan satu dengan yang lain itu bersambung seperti gambar berikut. Nah ini ya. Karena apa? Karena 7 lapis langit ini seolah-olah satu lapis, karena antara satu lapisan dengan lapisan berikutnya itu tidak dipisah oleh jarak begitu. Itu kalau saya mencoba memahami dengan cara menyejajarkan 2 ayat yang berbeda dan hanya berbeda di as-sama dan as-samawatnya begitu ya. Nah, jadi saya ikut pendapat yang katakanlah lapis-lapis langit itu nyambung ya, langit satu dengan berikutnya itu nyambung, tidak dipisah oleh jarak seperti yang tadi disebutkan, berjarak 500 tahun perjalanan begitu ya, seperti yang di sebelah kiri begitu. Nah, jadi itu ya, ini struktur jagat raya kita. Jadi ada 7 lapis langit begitu ya. Nah, tentu kemudian pertanyaan berikutnya, lapis langit pertama itu di mana dan sampai berapa gitu ya. Oke, baik, sebelum itu ya ini saya gambarkan dalam 2 dimensi lengkap dengan buminya. Nah, ini bumi ya, kemudian sampai jarak tertentu itu adalah ma bainahuma, yang bukan langit dan bukan bumi begitu. Baru kemudian langit pertama ya. Itu jadi kita ilustrasikan dengan lingkaran dengan ketebalan tertentu. Nanti kita coba jawab berapa tebalnya begitu.
Nah, kemudian langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, begitu ya. Nah, ini dari analisa dua ayat itu tadi. Kalau dari sisi bentuk, begitu ya. Nah, itu jadi langit itu sebenarnya dari perspektif ini. Jadi ini saya gabungkan dengan perspektif astronomi yang kita terima saat ini. Jadi langit itu sebenarnya adalah ruang. Jadi kata kuncinya itu adalah ruang, ya. Ruang yang ada pada ketinggian ya tertentu di atas bumi, begitu. Nah, ruang-ruang ini yang nantinya itu dihiasi kalau dalam istilah Al-Qur'an atau diisi, ya. Diisi sesuatu yang kemudian menyebabkan kalau kita melihat ke langit itu tampak sesuatu yang warna-warni. Nah, tapi mari kita lihat apa yang ada di antara dulu, ya. Oh, sebelum itu langit ini itu adalah langit yang ad-dunya, langit dunia, ya, langit yang sifatnya material. Karena di dalam ayat ini disebutkan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud farji'il basar hal tara min futur, begitu ya. Jadi kamu tidak akan melihat. Jadi seandainya kita memperhatikan langit yang di atas itu, ya, sab'a samawatin itu, ya, maka kamu nggak akan melihat pada penciptaan langit itu sesuatu yang cacat, begitu, sesuatu yang kurang, gitu, sesuatu yang ya cacat, kurang, pecah, begitu ya. Nah, ini jadi artinya 7 langit itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita lihat, begitu ya. Ini langit dunia, begitu ya, langit dunia. Jadi berdasarkan ayat ini. Nah, mari sekarang kita lihat yang antara ma bainahuma, ya, yang ma bainahuma. Nah, ini saya kaitkan dengan gambar burung karena merujuk pada ayat ini, alam yaro ilat toiri musakharatin fi jawfis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun, gitu ya. Nah, ini kemudian saya fokuskan kepada pertanyaan, apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang tertahan terbang, ya, musakharatin itu, ya, musakharatin fi dalalatin, ya. Nah, jadi fi jawis sama. Jadi poinnya di sini jawis sama, begitu ya. Jadi bainahuma itu adalah jawis sama. Itu adalah angkasa, begitu ya, ruang angkasa, begitu. Nah, jadi akan saya fokuskan ke sini. Nah, maka kita tengok sebentar ini At-Tabari, ya. Itu jadi At-Tabari mengatakan, ya, fi jawfis sama itu yakni fi hawa is-sama bainaha wa bainal ard, gitu. Jadi udara, ya, yakni di udara yang antara udaranya langit, antaranya dan antara bumi, begitu ya. Nah, ini. Jadi ini menegaskan lagi, menegaskan bahwa jawis sama itu adalah sesuatu yang di antara langit dan bumi. Jadi bukan langitnya ini, jawis sama ini di sandar. Nah, ini kemudian ada, ya, jadi poinnya tuh di sini, ya. Ini dari At-Tabari, begitu. Nah, kemudian ini adalah Qurtubi, ya. Ini dari sebentar, ini poinnya di sini. Jadi sama, ya, ma bainas sama wal ard, itu al-jawu, gitu, udara itu, ya. Ini Qurtubi, tafsir Qurtubi juga mengatakan seperti itu. Kemudian wa idhofis Jawa ilas sama, dan diidofkannya udara pada langit itu menunjukkan ini ketinggian dari bumi, gitu ya. Udara itu berada pada ketinggian dari bumi, begitu. Nah, ini Qurtubi. Nah, kemudian ini jadi poinnya serupa, ya. Ain al hawa'u bainas sama wal ard, begitu, fi jawfis sama, karena saya ingin fokus pada antara, begitu ya, pada antara yang tadi yang bukan masuk kategori langit dan bumi, begitu. Ini Ibnu Katsir, begitu ya. Oh, Jalalain, ya, Ibnu Katsir nggak memberi pembahasan secara khusus. Tapi yang menarik adalah di Fathul Qadir ini jawis sama ayu
fi kabatis sama. Jadi di tengah-tengah langit, udara di tengah-tengah langit, ya. Jadi ada yang memahami seperti itu. Tapi saya kurang sepakat yang ini. Saya lebih saya mendukung pemahaman yang sebelum-sebelumnya itu. Jadi yang bukan langit, bukan di langit itu. Ya, ini Fathul Qadir menyebutkan yang di tengah-tengah langit begitu, ya. Nah, ini kemudian ini di Al-Maraghi, ya. Jadi itu jadi sama, cuma ini dibalik redaksinya bainal ard was sama begitu, ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan bainas sama wal ard begitu. Jadi ini hanya perbedaan di redaksi. Nah, jadi tadi pertanyaannya kan alam yaro ilat toir, ya. Apakah mereka tidak memperhatikan burung? Ya, burung itu. Nah, burung ini sedang ngos-ngosan, ya. Jamaah, burung ini sedang ngos-ngosan gitu, ya. Baru terbang lalu ngos-ngosan. Nah, tapi kita nggak terlalu melihat ya ngos-ngosannya. Kita lihat burung yang ini yang lebih kelihatan ngos-ngosannya, ya. Nah ini keluar ya karena ada embunnya. Jadi udaranya kelihatan. Kalau tadi kan nggak kelihatan nih, ya. Ini, ya. Nah ini kelihatan udaranya kan? Itu. Jadi udara al-jawunya itu tadi di sini nih, ya. Udara ini. Ketika burung ini bernafas itu kelihatan itu, ya. Kelihatan itu, ya. Nah, jadi al-jawu itu mabaina itu memungkinkan burung-burung itu hidup dan sekaligus memungkinkan burung-burung itu berterbangan. Begitu, ya. Nah, ini. Nah, jadi itu tempat lalu lalangnya burung, ya. Dan ini kita lihat burung-burung yang rendah begitu, ya. Nah, ini kukuk beluk. Kukuk beluk itu burung hantu, ya. Nah, ini, ya. Jadi ini burung, ya. Ini seperti ini mereview burung-burung yang kita kenal, burung-burung burung empit, burung gereja, burung gladek, ya, apalagi burung-burung di sekitar kita. Ini kan terbang pada ketinggian yang kita tahu, ya, terbatas ketinggiannya begitu, ya. Nah, ini. Jadi burung secara umum. Nah, ini saya perbarui ini Pak Rubi, ya, data yang ITS, ya, faunanya ITS ini, ya. Nah itu, jadi ini, jadi betapa banyak burung, ya, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, tapi ini jarang kita bahas, ya. Burung-burung yang sangat indah, sangat cantik begitu, ya. Nah mestinya ini mendorong kita untuk bertasbih, ya, mensucikan Allah, betapa ciptaan Allah itu sangat indah begitu, ya. Nah, jadi maka kemudian sains berbicara tentang distribusi udara di atas kita ini terdiri dari apa, ya, ini. Dan sains mengatakan bahwa udara kita ini didominasi oleh nitrogen begitu, ya. 20%-nya adalah oksigen, itu yang memungkinkan burung-burung itu kemudian bernafas, ya, bernafas begitu. Nah, ini, ya. Jadi ini kalau dilihat dari sisi ketinggian, ini memang makin tinggi, ya, kita dari bumi itu lapisan udaranya makin tipis, ya, tekanannya makin rendah. Nanti kita bahas sisi tekanannya begitu, ya. Nah, kalau kita kekurangan oksigen, maka kita jadi kesulitan untuk bernafas. Kasus COVID kemarin, ya, itu telah mengajarkan pada kita, salah satunya adalah bagaimana orang yang sesak nafas bahkan kemudian gagal nafas terpaksa harus diberi tabung oksigen, ya, untuk menormalkan kembali pernafasannya begitu, ya. Jadi itu salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari 2 tahun pandemi kemarin, ya. Nah, memang ada burung-burung tertentu, ya, yang terbangnya itu sampai pada ketinggian tertentu, bahkan sampai 8 kilo, 10 kilo, ya, itu. Tapi alhamdulillah gitu, ya, sekedar ada saja. Seandainya ini ada dalam jumlah banyak, ya, di berbagai tempat, tentu ini akan sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Ya, kalau ini ada di sekitar Juanda gitu, ya,
burung-burung besar ini, wah itu bisa runyam ya, pesawat yang mau take off maupun pesawat yang mau landing gitu ya, yang mau terbang maupun mau mendarat ini. Jadi ini burung-burung ya di di Afrika, di Amerika Latin gitu, di ujung-ujung dekat daerah-daerah kutub ini ada burung-burung yang ekstrim. Nah, ini lapisan sebelum langit. Sekarang kita lihat langit lapis pertama itu apa sih? Nah, langit lapis pertama itu diisyaratkan di dalam surat Hud ayat 44 ya. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidil ma wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'adan liqaumid dhalimin ya. Jadi di sini ini adalah ayat penghujung dari peristiwa Nabi Nuh ya, perjalanan dakwah Nabi Nuh yang kesulitan mendapatkan pengikut, kemudian diperintahkan untuk membuat kapal. Begitu Nabi Nuh membuat kapal, maka Nabi Nuh makin dibully ya, gak ono udan, gak ono apa kok moro-moro gawe kapal. Sama seperti kita, kalau nggak ada tiba-tiba membuat sesuatu, wah pasti tonggo-tonggo ribut kan gitu ya, itu dibully. Nah itu ya, tapi kemudian Nabi Nuh tetap, karena ini memang sudah diperintahkan oleh Allah. Nah, sampai kemudian disuruh mengumpulkan hewan-hewan berpasangan ya untuk bawa itu, kemudian hujan ya, hujan makin kenceng, air naik ya, bahkan putranya sendiri menolak untuk diajak. Ini yang membuat Nabi Nuh nelongso ya, itu kalau ngajak orang lain nggak ikut tuh mungkin nggak apa-apa, tapi ini anak dewe. Nah, itu nelongso ya, dakwah kalau sudah kena keluarga pun nggak ikut, nah itu nelongsonya luar biasa itu. Nah ya, nah kemudian sampailah semua sudah sekian lama, kemudian tenggelam, lalu diperintahkan supaya air itu kembali menyerap, bumi kembali menyerap, bumi menyerap air gitu ya, supaya reda itu. Nah jadi ini ayat drainase ya, ayat drainase ini yang tata kota ini harus belajar surat Hud 44, ini drainase. Tapi untuk mencegah banjir bukan hanya drainase, tapi hujannya juga harus dihentikan ya, sama akli. Nah diperintahkan ini, langit mandeko kon. Jadi diperintahkan untuk menghentikan proses penurunan air. Nah ini itu. Jadi langit yang ini berarti langit itu tempat keberadaan awan, yang awan itu kemudian menimbulkan hujan. Nah gitu ya, dari ayat ini. Nah gitu ya. Nah memang ada tafsir yang menyebut ini majas ya, perintah pada ungkapan pada bumi dan langit itu majas, dalam artian perintahnya karena langit dan buminya nggak bisa ngomong. Tapi sebenarnya di ayat ini pun ya, di ayat yang lain buminya ya, yang langitnya yang kemudian bicara, kami akan datang dengan taat ya, bukan dengan karhan, dengan kebencian begitu ya. Nah jadi ini kalau kita telaah ibu bapak ya, ini jadi untuk ya dari ayatnya tadi. Nah ini ya, awan yang menimbulkan hujan gitu ya. Prosesnya dari penguapan, transpirasi dari pepohonan, dari rumput-rumput ya, kemudian terjadi kondensasi ya, kondensasi. Nah setelah proses tertentu maka kemudian akan timbullah hujan ya, ketika butiran-butirannya itu membesar, tidak bisa lagi menahan tarikan gaya gravitasi, maka akan terjadi hujan. Nah pertanyaannya kemudian, awan ini ada pada ketinggian berapa? Dengan kata lain, langit lapis pertama ini tingginya berapa? Begitu ya. Nah itu ya berdasarkan ayat ini. Nah ini ya awan-awan gitu ya. Jadi awan pertama itu adalah cumulus. Ini tingginya 450 meter. Ya, itu. Nah, kalau cumulus ini kemudian terus bergerak ya, itu muncullah cumulonimbus ya. Nah, itu.
yang tingginya itu bisa sampai mencapai 9 kilo, ya, terus bergerak ke atas begitu. Nah, di atas itu ada awan stratus, nah kemudian stratocumulus, ya, ada 10 jenis awan ini, ya. Ini dari masing-masing ketinggian ini sudah ilmuwan sudah mengidentifikasi, ya. Orang BMKG sudah mengidentifikasi, ya. Nah, ini ya jenis-jenis awannya stratus, stratocumulus, nimbostratus, kemudian altostratus, altocumulus, ya, cirrostratus, cirrocumulus, dan cirrus. Dari 10 awan ini hanya 6 saja yang menghasilkan hujan, ya. Ini cumulus itu, ya. Nah, ini jadi ya ini supaya kita mulai agak-agak ini, ya, tertarik kalau melihat ke atas itu melihat, oh ini jenenge awan cumulus gitu, ya. Nah, ini jadi uap air vertikal memanjang ke atas ke matahari berkilat putih begitu. Nah, kalau terus enggak, ini yang kemudian tadi bisa terus naik sampai ketinggian 9 km, ya. Ini sudah mulai gelap. Nah, itu sudah mulai pertanda-tanda mau hujan, bahkan bukan hanya hujan tapi diikuti juga dengan petir, ya, dan angin besar begitu. Nah, ini stratocumulus, ya, itu sangat dekat dengan dan bergumpal begitu, ya, teratur keabu-abuan. Nah, ini stratus, ya, tipis melebar. Kemudian nimbostratus, nah, ini, ya. Nah, ini juga akan bukan sekedar hujan tapi ada hujan batu. Jadi kalau beberapa hari yang lalu juga timbul es. Nah, ini dari awan nimbostratus, ya. Awan-awan itu seperti bulu-bulu, seperti kumpulan domba-domba, ya. Kalau di benua-benua seperti Australia, ya, yang benua itu kan dombanya ribuan. Nah, kalau ada ribuan, jadi bukan lagi domba per ekor yang kelihatan, tapi udah kumpulan ini. Nah, maka akan tampak seperti ini, ya, altocumulus ini, ya. Ini seperti kumpulan domba-domba begitu, ya. Nah, ini yang akan memunculkan hujan, ya, ini. Nah, ini ya, jadi ilustrasinya, ilustrasi awan-awan. Nah, sedangkan awan cirrus yang pada ketinggian lebih dari 6.000 yang cerah itu, ya, ini tidak akan menimbulkan hujan, ya. Karena apa? Karena butiran saljunya itu kecil dan juga jauh. Kalaupun kemudian turun hujan itu enggak sampai ke bumi, hujan itu sudah habis, ya. Nah, ini jadi ini yang cirrus, ya, itu. Jadi hanya ada 6 dari 10 jenis awan yang menghasilkan hujan itu. Jadi dari sini kita bisa seperti mengambil mengambil pelajaran bahwa langit pertama itu dimulai tempatnya awan pada ketinggian 450 meter, ya, sampai kemudian langit yang ketinggian 6.000 itu yang menghasilkan hujan. Ini kalau kita definisikan dari situ, ya. Nah, langit berikutnya ini kita merujuk, ya, surat Al-An'am ayat 125. Di ayat ini disebutkan wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama, ya. Jadi barang siapa disesatkan oleh Allah begitu, ya, maka dijadikan sadrahu, dadanya itu dayiqan harajan, dodone sesek, ya, sesak dadanya itu. Nah, orang yang dadanya sesak itu kemudian diilustrasikan oleh Allah ka'annama yas'adu fis sama, seperti kalau dia sedang naik di langit. Jadi di sini fis sama, bukan ilas sama, ya. Ini jadi Al-Quran itu pilihan-pilihan katanya sudah diatur sedemikian rupa sehingga kemudian pemaknaannya pun juga jadi ikut, ya. Jamaah, kalau saya katakan saya sedang ke Jakarta gitu, ya, itu berarti saya di perjalanan menuju Jakarta, ya. Barangkali saya sedang sampai di Semarang, ya, atau di Pekalongan atau di Cirebon dengan tujuan akhir Jakarta gitu loh, ya. Tapi kalau saya sedang di Jakarta,
itu berarti saya berada di kawasan Monas kayak gitu ya, atau Blok M kayak, atau Pasar Minggu begitu ya. Kan jelas bedanya itu ya, sedang ke dan sedang di. Nah, di sini dipilih fis sama bukan ilas sama. Jadi naik di langit. Itu nggarai dodo sesek. Nah, gitu loh ya. Dodo sesek. Tadi dodo sesek itu terkait dengan jumlah kerapatan udara, tekanan udara begitu. Tapi kan siapa yang biasa naik ke atas? Kan nggak ada. Yang paling mudah adalah saya ambilkan kasus orang yang naik pesawat. Nah, orang yang naik pesawat itu ya umumnya kalau yang awal-awal naik pesawat itu kroso, kupingnya loro, ya kupingnya sakit ya. Nah, kenapa kok telinganya sakit? Ya karena memang terjadi perbedaan tekanan udara. Ya, kita ini yang biasa di bumi, tekanan internal tubuh kita itu mengimbangi tekanan luar tubuh kita yang di permukaan bumi. Jadi kira-kira besarnya sama dengan permukaan tekanan di muka bumi, 1 atmosfer begitu. Nah, begitu naik tekanan udara di luar rendah, maka tekanan tubuh kita itu lebih besar sehingga terjadi ketidakseimbangan. Nah, lapisan tubuh kita yang berinteraksi dengan bagian luar yang paling tipis itu adalah gendang telinga. Maka gendang telingalah yang kemudian merasakan lebih dulu ya, meskipun kita berada di dalam pesawat begitu ya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini di sini disebutkan fis sama. Jadi ini di langit. Nah, itu loh ya. Ini ayatnya ini. Itu. Ya, jadi orang dadanya sesak. Nah, ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya pesawat tuh tingginya berapa rata-rata ya? Itu. Ya. Biasanya kan yang normal kalau dari Surabaya ke Jakarta pesawat itu kan supaya cepat gitu ya, diumumkan oleh pilotnya berada pada ketinggian 33.000 kaki di atas permukaan air laut. Itu berapa? 33.000 sekitar berapa itu? Sekitar 10 kilo ya, 10 kilo. Nah, ini ya. Jadi ini Al-Qur'an, ini ayat begitu loh ya. Kalau kita telaah, nah ini seperti ini ya. Nah, jadi ini ya. Nah, kemudian langit ketiga dan seterusnya. Ya, langit ketiga ini saya kaitkan dengan posisi bulan Qomaron Muniron. Meskipun nanti saya akan bisa bahas yang lain ya, Qomaron Muniron itu berarti nanti di planet-planet yang lain juga ada bulan ya, ada bulannya begitu, ada satelitnya. Bahkan kemudian nanti di bintang-bintang yang lain itu juga ada planet-planetnya, ada seperti buminya, karena di ayat yang lain yang disebut mislahunna begitu ya. Jadi yang semisal dengan apa yang ada di sekitar kita, di sekitar sistem tata surya kita begitu ya. Nah, itu langit ketiga ya, ini saya percepat. Nah, kemudian supaya nanti ada forum untuk diskusi begitu ya. Ini, nah langit keempatnya saya ambilkan dari sini kawakib. Ya, dihiasi dengan kawakib, dengan planet-planet begitu. Kawakib ini kan orang biasa menerjemahkan bintang, padahal kalau kita lihat buku-buku teks astronomi dalam bahasa Arab, kawakib itu ya planet sebenarnya ya. Itu planet ini. Jadi ini sekaligus saya mencoba meluruskan. Jadi saya sudah minta kamus astronomi dalam bahasa Arab itu. Ya, kawakib itu planet sebenarnya, dan memang dalam buku-buku astronomi yang berbahasa Arab kawakib itu ditujukan untuk planet. Jadi kaukabun planet, kawakib itu jamak dari planet. Ya, ini planet berarti ini lapis keempat, berarti sampai planet terluar. Planet terluar adalah Neptunus. Neptunus itu jaraknya sekitar 4.335 juta kilometer jarak rata-ratanya. Ya. Itu. Nah ya, nah ini kalau kita mengacu pada perspektif ini. Jadi yang penting kalaupun kita berpendapat, kita boleh pendapat berbeda, tapi yang penting dalilnya harus clear, begitu ya. Dalilnya harus clear, begitu. Nah ini kemudian yang kelima saya ambilkan dari surat Fusilat ayat 12. Ya, wa zayyana sama'ad dunya bima syabih.
Masobih ini kalau dalam tafsir ini dalam berasal dari kata misbah, jamak dari misbah. Misbah itu adalah pelita yang nyala, begitu ya. Nah, kata bintang itu paling banyak di dalam Al-Qur'an. Ada misbah, tadi ada yang menerjemahkan kawakib, begitu ya. Misbah. Sebenarnya kata bintang sendiri yang asli bintang itu adalah an-najmu, jamaknya adalah an-nujum. Nah, kenapa ini tidak dipilih wazayyana sama'ad dunya bin nujumi, gitu ya. Kenapa kok tidak dipilih dengan bintang-bintang begitu? Nah, saya mencoba memahami ya, belum lihat di tafsirnya yang kenapa kok dipilih tasbih ya. Tasbih itu yang ditafsir disebut itu memang pelita yang menyala begitu. Nah, saya kemudian memahami kalau an-najm atau an-nujum secara umum, ibu bapak, di gambar ini kan ada bintik-bintik putih yang banyak. Nah, bintik-bintik putih yang kecil itu juga bintang-bintang, tapi itu lemah, gitu ya. Nah, misbah itu adalah bintang terang, itu. Nah, bintang terang paling dekat dengan bumi itu adalah Alpha Centauri. Sedangkan bintang paling dekat dari kita, ya setelah matahari, itu adalah Proxima Centauri. Tapi itu bintang yang sangat lemah intensitasnya, ya, sehingga tidak bisa kelihatan dengan mata telanjang begitu. Yang kelihatan itu adalah Alpha Centauri yang jaraknya itu sekitar 4,3 tahun cahaya. Ya, 4,3 tahun cahaya itu ini berapa triliun? 40 triliun 681 miliar 440 juta kilometer. Ya, wis kalau diangkakan. Ya. Tapi yang terpenting adalah kalau nanti kita melihat ke langit, misalkan lalu ada kita lihat apa namanya itu stellarium, itu adalah Alpha Centauri, begitu ya. Maka Alpha Centauri yang kita lihat nanti malam 17 April itu sebenarnya adalah cahaya Alpha Centauri sekitar 28 Desember 2017. Itu. Karena perjalanan cahayanya untuk sampai ke kita itu membutuhkan waktu 4 tahun 3/10 bulan, 3/10 tahun itu kira-kira 3 wulan 20 dino. Ya, itu. Nah, jadi 28 Desember 2017 itu Alpha Centauri yang nanti malam kita lihat. Nah, sedangkan Alpha Centauri, cahaya Alpha Centauri yang dilepaskan nanti malam, ya, itu akan bisa kita lihat nanti 7 Agustus 2026. Begitu loh. Oke. Nah, itu. Sekarang kalau kita ditanya oleh putra-putri kita, oleh cucu kita, ya, Kung, bintang itu ada enggak? Misalkan ya. Nah, kita sih cucunya udah baca buku astronomi nih. Kung mungkin dilala durung ngoco. Ya ono le. Salah, Kung. Loh, kok salah piye? Lah itu ono. Kung, Alpha Centauri itu cahayanya untuk sampai ke kita itu 4,3 tahun cahaya. Jadi ya cahaya yang kita lihat sekarang itu cahaya 28 Desember 2017. Padahal ketika tahun baru 2018, misalkan gitu anak cucunya ngarang, Alpha Centauri meledak. Jadi nggak ada dah, selama 4 tahun nggak ada. Nah, ledakan Alpha Centauri itu baru bisa kita lihat 1 Januari tadi ya. 1 Januari 2018 ya. Berarti 4 tahun kemudian 2022 terus ditambahi 3 bulan 20 hari. Loh, ini kok Desember ini ya, keliru ini berarti ini. Bukan Desember ini seharusnya ya. Jadi 3 bulan 20 hari ya. Oh, nanti tanggal 20 April baru bisa kita lihat ledakannya itu kalau dia meledak 1 Januari. Begitu loh. Ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah wallahu a'lam. Gitu loh. Ya, kalau yang ditanya itu bintang. Tapi kalau yang ditanya bulan bisa kita jawab. Ono le gitu. Karena apa? Karena cahaya pantulan bulan untuk sampai ke kita itu hanya butuh waktu 1 detik, 1/4 detik. Tek ono. Gitu loh ya.
Bisa kita katakan seperti itu. Tapi kalau bintang nggak bisa. Ojo kemeru. Ojo ndisi Gusti Allah gitu loh ya. Bintang wis mati. Nah, begitu nggih. Ini ilmu alam ya. Gimana kita memahami ilmu alam ini gitu ya. Nah, ini langit keenam begitu. Nah, ini terkait dengan nebula ya. As-sama fakanat langit pecah diilustrasikan sebagai langit pecah. Nah, ini sebagai nebula begitu ya. Nah, ilustrasi nebula yang paling dekat, nah ini ya. Ini awan. Ini jaraknya 168.000 tahun cahaya. Kalau tadi cuma 4 tahun cahaya, ini 100.000 tahun cahaya. Ya, Large Magellan Cloud. Ini. Nah, ini diamatinya ini ya, SN itu berarti supernova 1987 diamati tahun 87. Yang pertama kali diamati itu A. Itu 24 Februari 1987. Berarti bintang ini kapan meledak? Ya 168.000 sebelum tahun 1987, yaitu tahun 166.013 sebelum Masehi. Gitu loh ya. Wis gak ono bintang iku. Nah, gitu ya. Tapi baru kelihatan 1987 ya. Nah, kemudian langit ketujuhnya di sini masih saya pahami sebagai Fatiris samawati wal ard alimil ghaibi wasyahadah. Jadi langit yang gaib, jadi langit yang di luar jagat raya tetapi meliputi jagat raya material ya, meliputi jagat raya material. Jadi kalau jagat rayanya itu diibaratkan permukaan bola, maka langit ketujuhnya itu berada di luar permukaan bola. Itu langit yang gaib ya, alimul ghaibi wasyahadah. Jadi Allah juga mengetahui yang langit yang gaib dan yang terang tuh, ya. Nah, jadi itu Ibu Bapak struktur langit dan bumi. Tapi ini tadi baru hanya beberapa ayat. Seperti yang saya katakan di depan, ada 310 kata langit di bumi, dan insya Allah itu nanti ya sebisa-bisanya ayat-ayat itu saya bahas begitu ya di dalam ya saya bahas dengan rujukan-rujukan klasik dan dengan pengetahuan-pengetahuan astronomi modern. Demikian yang bisa saya sampaikan perihal ayat samawat ya. Insya Allah nanti ba'da Ramadan kita tetap ngaji nggih, pekan kedua dan keempat nggih, ayat-ayat semesta nggih. Jadi Selasa genap insya Allah untuk, jadi mudah-mudahan ini juga sekaligus menyampaikan hasil kajian saya selama menulis itu, jadi laporan rutin lah begitu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator ya. Monggo kalau ada diskusi. Terima kasih kita ucapkan kepada Prof. Agus Purwanto. Itulah tadi kajian Ba'da Subuh kita pada pagi hari ini. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada jamaah Masjid Manarul Ilmi, baik yang hadir secara offline di Masjid Manarul Ilmi pada pagi hari ini maupun yang hadir secara online melalui Zoom. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Prof. Agus Purwanto sesuai tema kita pada pagi hari ini, yaitu ayat-ayat samawat. Ada. Oh, gimana nanti? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bertanya ke tetangga saya sendiri. Tetangga Tembok. Tunggal tembok. Jadi, Prof. Agus, ini menarik sekali nih kajiannya. Yang saya tanyakan ini, kalau tadi langit pertama sampai ke-6 itu kan ada hiasan-hiasannya gitu ya. Nah, setelah itu kan langit ke-7 itu sudah waid gitu ya. Misalnya
yang misalnya ini tadi ada ilustrasi Isra Mi'raj itu yang sampai langit ketujuh gitu ya. Langit ketujuh itu kan ada apa di sana gitu. Apakah misalnya ada yang kita ketahui itu misalnya apa ars gitu ya. Apakah itu atau bagaimana gambaran di langit ketujuh, apakah masih ada bintang-bintang ataukah bagaimana? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, bintang-bintang itu ada terus ya sampai di langit yang terluar sekalipun ya, di luar sekalipun itu ada kalau dalam perspektif astronomi itu. Bahkan yang terakhir itu yang bisa dipotret itu adalah black hole ya. Black hole measure 87 ya, itu jaraknya kan 50 juta tahun cahaya ya. Ini tadi kan Large Magellan ya, cloud itu 160.000. Itu kalau tinggal ngitung aja gitu ya jaraknya. Nah, black hole ya, black hole itu adanya ya pertama harus di pusat galaksi kita atau di galaksi yang lain begitu ya. Nah, itu 150 juta kilometer ya. Nah ini. Jadi galaksi, kalau kemudian kita bicara detail, ini ada galaksi, kemudian ada galaksi lagi di luar kita, lalu ada galaksi-galaksi ini membentuk ada grup galaksi-galaksi ya. Jadi itu kalau dari sisi astronominya begitu ya. Nah ini makanya nanti dalam detailnya ini insya Allah ya saya bahas juga, tapi ini saya tadi masih membahas struktur umumnya begitu. Nah kemudian tentang Isra Mi'raj. Nah Isra Mi'raj ini nggak bisa kalau Isra Mi'raj itu perjalanannya itu masih di dalam ruang dunia. Bahkan dengan kecepatan cahaya sekalipun ya, Isra Mi'raj kan di penggalan waktu malam ya, yang sedikit. Subhanalladzi asra bi abdihi laila itu mufasir itu mengatakan lailanya itu hanya sepotong malam aja gitu, bukan keseluruhan malam. Nah, seandainya Mi'raj itu keseluruhan malam dari ba'da isya sampai subuh ya, kemudian dengan kecepatan cahaya, maka Rasulullah itu paling banter ya kalau dengan kecepatan cahaya kan 8 jam itu, dan itu harus bolak-balik kan. Berarti kan sekali jalan kan 4 jam. Itu Rasulullah hanya belum nyampe di Neptunus. Belum sampai keluar dari sistem tata surya kita itu. Jadi artinya kalau mau dijelaskan secara ilmiah Isra Mi'raj nggak bisa. Nah kemudian ada orang ngarang gini, loh kalau kecepatan cahayanya lebih dari kenapa cahaya? Karena Rasulullah kan naik buruk itu kan al-barq itu kan kilat ya, gitu loh ya. Maka penafsirannya cahaya gitu loh, cahaya itu. Jadi kenapa kok saya bicara cahaya? Karena buruk, al-barq itu kilat cahaya begitu. Nah, tapi kalau kemudian itu perjalanannya ruang biasa, ruang material, maka paling jauh itu Neptunus. Jadi belum Sidratul Muntaha gitu ya. Masih jauh, jangankan keluar galaksi. Makanya pernah ada video yang mengatakan bahwa Rasulullah itu melalui black hole. Loh, sebentar dulu, black hole itu paling dekat itu di pusat galaksi. Nah, untuk mencapai pusat galaksi nggak mungkin. Nah, gitu ya, nggak mungkin. Nah, jadi yang paling mungkin adalah ada ayat-ayat yang lain ya, bahwa di langit itu ada babus sama, ada pintu langit. Nah, itu ya. Nah, pintu langit ini nanti yang menghubungkan dengan langit yang goib. Ya, langit goib itu. Katakanlah kemudian di situ ada Sidratul Muntaha begitu, ya. Nah, ilmu pengetahuan, kita sepakat ilmu pengetahuan itu adalah membahas sesuatu yang berada di dalam ruang waktu. Ruang waktu apa? Ruang waktu yang material. Ilmu pengetahuan hanya membahas itu, tidak lebih tidak kurang. Jadi gak bisa lagi membahas sesuatu yang imaterial, begitu. Ya. Jadi semua teori yang kita punya saat ini itu membahas di dalam ruang waktu yang material, begitu. Ya.
baik yang belum kita pelajari, yang sudah kita pelajari maupun yang belum kita pelajari, sedang dirumuskan oleh ilmuwan-ilmuwan di Amerika, Rusia, Cina dan Jepang itu membahas yang berada dalam ruang waktu. Nah, begitu ya. Jadi ya sudah, selebihnya adalah informasi nubuwah yang harus kita terima itu ya. Jadi kita memang harus legowo menerima itu. Nah, itu. Tapi ada. Nah, kemudian arsy. Nah, ini arsy ini termasuk yang paling sulit untuk dipahami. Karena begitu kita berbicara Allah, Ibu Bapak ya, begini. Seringkali Allah itu digambarkan sosok yang jauh di atas sana. Tapi ingat nggak kita bahwa Allah itu ternyata lebih dekat dari urat leher kita, kan gitu? Ya, loh. Jadi di mana nih Allah gitu kan? Kita udah susah-susah nyebut nunjuk ke langit, ternyata Allah tuh lebih dekat dari urat leher kita gitu. Ya. Nah, ini. Jadi ini yang kemudian dalam sejarah Islam kita itu pernah mempunyai aliran-aliran filsafat ya, bahkan sampai hari ini aliran Bayani, aliran Burhani, aliran Irfani. Ya. Kalau dalam perspektif aliran Irfani ini tadi ya, Allah Allah itu lebih dekat dari urat leher kita, itu berarti nanti wihdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Jadi Allah itu lebur dalam diri kita. Ini yang dianut oleh para sufi. Ya, para sufi itu ketika udah sampai tahapnya itu di syatohat itu ungkapan-ungkapan sebelum wihdatul wujud, seperti ana al-haq, laisa fil jubbati illallah, begitu ya. Tidaklah ada yang di dalam jubahku selain Allah, kan begitu. Ulama dhahir memvonis ini syirik. Jadi dalam jubahnya siapa ya? Dirinya, bukan Allah. Tapi ya ini ungkapan-ungkapan tasawuf begitu ya. Malam yakjub lam ya'rif. Jadi para ahli tasawuf yang divonis sesat, barang siapa belum merasakan, belumlah tahu begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi begitu kita berbicara yang konteks itu memang agak rumit Pak Rodi ya. Arsy kan dari air. Loh, air kan material. Ya, air itu material kan gitu. Lah Allah masa di situ ya. Nah, dalam kitab tafsir ada yang kemudian yang naik itu bukan Allah begitu ya. Misalkan di At-Tabari atau di Al-Qurtubi itu seperti itu ya. Mana itu ya. Sebab kalau Allah naik, loh Allah kenapa harus naik? Enggak perlu Allah itu naik. Allah itu lagi tadi sudah di sini gitu kan, nah, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi begitu kita berbicara tentang Allah, nah, ini sudah dimensionless gitu ya. Jadi tidak berdimensi. Justru kita berada di dalam diri Tuhan begitu ya. Begitu deh. Okay. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Prof. Agus Purwanto atas jawabannya, dan terima kasih kepada jamaah yang telah bertanya. Untuk mengingat waktu, sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini bisa kita tutup. Kami mohon maaf kepada segenap jamaah bagi yang masih punya pertanyaan yang belum bisa tertampung pada pagi hari ini. Mungkin bisa dijawab pada kesempatan lain bersama Prof. Agus Purwanto. Demikianlah agenda kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Prof. Agus Purwanto atas kajian ba'da subuhnya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita resapi, kita renungkan, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga agenda ini dapat menjadi sarana dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku MC mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.